Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain, amin. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah kepada pengarang kitab Wasiatul Mustafa, kepada guru-guru kita, para masyayikh, orang tua kita yang sudah mendahului kita, ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat al ahya minhum bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain, amin. Faslun ay hadza faslun fil wara'i. Itu menerangkan tentang wara'. Apa itu wara'? Wara' itu orang yang meninggalkan meninggalkan pekerjaan syubhat dan makruh, bukan cuman haram. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la dina liman la khasyata lahu. Termasuk orang yang tidak beragama bagi orang yang tidak takwa kepada Allah. Wala akla liman la ismata lahu. Dan dia tidak termasuk orang yang tidak berakal, yang bagi orang yang tidak menjaga akalnya. Wala imana liman la wara'a lahu. Termasuk orang itu tidak beriman ketika dia tidak mempunyai sifat wara', tidak berusaha meninggalkan dari hal yang haram, yang makruh dan syubhat, lebih-lebih yang haram. Wala ibadata liman la ilma lahu. Termasuk orang itu tidak beribadah, tidak mendapat pahalanya ibadah bagi orang yang tidak tahu ilmunya. Yang pertama, la dina liman la khasyata lahu. Ketika dikatakan orang itu tidak mempunyai agama, ketika dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Artinya apa? Ketika dia tidak ada usaha, ketika dia tidak takut untuk melakukan maksiat, berarti dia tidak mempunyai agama. Artinya, kenapa? Karena agama merintahkan untuk takut kepada Allah, artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wala akla liman la ismata lahu. Termasuk orang itu tidak berakal ketika dia tidak menjaga akalnya. Kenapa? Karena tanda-tanda orang berakal itu kan ada 3 disampaikan. Salah satunya itu tanda-tanda orang berakal itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal maksiat. Jadi kalau misalnya orang itu sebenarnya dalam agama bukan orang yang berakal itu yang bisa berpikir, bukan gitu aja, tapi dia bisa melakukan perintah Allah dan dia itu akalnya dipakai untuk selalu dalam hal kebaikan. Itu termasuk orang yang berakal.
Wala imana liman la wara'a lahu. Jangan katakan orang itu beriman kalau dia tidak meninggalkan hal-hal yang syubhat, makruh, apalagi haram. Yaitu orang, saya beriman tapi dia tetap bermaksiat. Dia katanya beriman tapi dia melakukan hal yang syubhat. Itu namanya dia tidak wara'. Tidak wara'. Ketika tidak wara' berarti dia tidak mempunyai iman. Artinya apa tidak mempunyai? Ada iman tapi tingkatannya kan beda-beda. Ya apa ya? Karena itu tadi iman itu yasdad wa yanqus. Iman itu bertambah dan kadang iman itu turun. Tapi kalau sudah turun wis berarti dia la wara'. Ketika yasdad berarti dia mempunyai sifat wara'. Wala ibadata liman la ilma lahu. Orang tidak termasuk ibadah ketika tidak tahu ilmunya caranya beribadah. Makanya naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Orang alim yang tidur itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak tahu ilmunya. Artinya apa? Orang ketika tidur bismillah tidur qailullah sebelum duhur. Ya, itu dapat pahala untuk menjelang sholat duhur. Loh kita kapan tidurnya? Habis asar. Katanya kalau orang tidur habis asar itu diwariskan gila. Jadi kan nggak tahu ilmunya. Ibadah bismillah astagfirullah. Hei Mbak, ada tamu, saya lagi ibadah. Astagfirullah. Padahal ketika kita lagi sedang beribadah punya istiqomah, misalnya kita sholat maghrib. Setelah maghrib punya istiqomah baca yasin. Kita istiqomah baca fatihah, baca al-ikhlas, baca ya karimu ya wadu setelah maghrib. Akan tetapi pas ada tamu, itu diterangkan bahwa ulama mengatakan orang itu mendapat pahalanya keistiqomahannya. Mendapat pahala keistiqomahannya. Ketika apa? Ketika ada tamu. Kan tamu nggak tiap hari. Nah, orang yang nggak ngerti lagi ibadah kok bertamu sih ini mas. Tapi kalau orang yang tahu, ketika kita ada tamu itu pahalanya berlipat-lipat. Keistiqomahan kita tetap dicatat. Kemudian ketika ada tamu itu membawa barokah, ketika perginya membawa penyakit-penyakitnya tuan rumah untuk dibuang di luar. Wala muru'ata liman la shadaqata lahu. Termasuk orang itu tidak termasuk orang yang dermawan kalau dia tidak termasuk orang yang bersedekah. Satria. Artinya wala muru'ata dan tidak disebut kesatria. Wah saya hebat. Kalau orang itu tidak ahli sedekah. Jadi kenapa sih sedekah itu selalu disebutkan sedekah? Karena as-sedekah itu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghilangkan bala. Ketika sedekah itu sebanyak hal lah. Ketika sedekah itu bisa menghilangkan musibah-musibah dari kita. Karena orang yang meninggal ingin hidup kembali itu cuman pengen sedekah. Sedekah dengan zakat itu beda loh ya. Kalau zakat itu memang kewajiban kita. Misalnya punya harta sudah 1 nisab, sudah haul, sudah mencapai haul, sudah mencapai 1 tahun, maka dia mencapai nisab, maka dia wajib zakat. Tapi kalau sedekah itu kemurahan hati kita semua. Kalau memang kita punya penghasilan 20.000 mau disedekahkan semua nggak apa-apa. Tidak ada kewajiban, tapi kesadaran kita untuk menghilangkan penyakit-penyakit rezeki yang ada di diri kita. Wala amana liman la sirra lahu. Termasuk bukan orang yang amanah, orang yang terpercaya apabila dia itu tidak bisa menyimpan rahasianya. Kalau dia tidak termasuk amanah, kalau misalnya dia itu tidak bisa menyimpan rahasia temennya. Misalnya kata Mbak Vina, Hani aku mau cerita ini. Siap, kok ngomong-ngomong loh ya iya. Dia cerita ke Davi ini cok ngomong-ngomong ya ini rahasianya Mbak Vina. Terus sampai semuanya. Akhirnya menjadi rahasia umum. Wala amanah liman la sirra lahu. Dia tidak termasuk amanah bagi orang yang tidak
bisa menjaga rahasia temannya. Wala taubata la taufiqa lahu, dia ini tidak termasuk tidak termasuk orang yang mendapatkan hidayah, tidak termasuk taubat bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika taubatnya cuma taubat, ya wis aku taubat, tapi ketika sudah selesai ngulang lagi, itu namanya tidak termasuk taubatan nasuha. Lah, wala taubata liman la taufiqa lahu, banyak Mas. Ketika kita taubatnya taubat taubat sambel. Aduh sakit perut, aku gak mau makan sambel habis ini, gak mau makan sambel, tapi besoknya makan lagi, itu namanya. Nah, orang yang seperti itu termasuk tidak taubat liman la taufiqa lahu, artinya dia tidak mendapat petunjuk. Besok ngulang lagi. Kita melanggar, besok ngulang lagi. Kita melakukan kesalahan, besok melakukan kesalahan lagi. Itu termasuk tidak orang yang bertobat. Orang yang bertobat, niat menyesal dengan perbuatan dia lakukan, dan dia tidak ingin tidak kembali lagi kepada perbuatan itu, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sakho'a liman la haya alahu, tidak termasuk orang itu dermawan ketika orang tidak mempunyai malu. Dermawan kaya, tapi alhamdulillah lo ya, aku tadi sudah sedekah. Ingat lo ya, jangan lupa itu lo, yang tulisannya hamba Allah itu saya. Tidak malu untuk menyimpan kebaikan. Boleh kalau memang untuk kita syiar. Tapi kalau misalnya tidak ada apa-apa, tidak ada orang nanya, murah-murah kita menceritakan, itu tidak boleh. Ya Ali man lam yakun wara'an anil ma'asi, fabatnal ardi khairul lahu min dohriha. Orang yang tidak mempunyai sifat wara', orang yang tidak ingin meninggalkan yang makruh, yang syubhat, apalagi haram dari maksiat, fabatnal ardi khairul lahu min dohriha. Bahasanya meninggal itu lebih baik daripada hidup. Makanya perut bumi itu lebih baik daripada luarnya bumi. Artinya apa? Meninggal itu, mati lebih baik daripada hidup. Kenapa? Li'annahu la imana fi qalbihi, karena sesungguhnya tidak ada iman di hatinya. Makanya dikatakan ada satu hadis la yasrikus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Orang tidak akan mencuri ketika dia mempunyai iman. Jadi ketika dia mencuri berarti dia lagi tidak punya iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina itu ketika berzina dia mempunyai iman. Jadi ketika dia tidak ada usaha untuk keluar dari hal yang makruh, yang syubhat, wabil khusus haram, maka dia itu termasuk tidak mempunyai iman. Ketika tidak mempunyai iman, lebih baik mati daripada hidup. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Mohon maaf karena pertanyaan saya di luar tema. Ya. Apakah uang hasil slot, judi online dan lain sebagainya itu, misalnya uangnya itu digunakan untuk membeli alat-alat tulis seperti spidol, pulpen dan lain-lain, dan apakah itu berpengaruh kepada ilmu yang didapatkan? Iya nak, memang orang itu banyak mengartikan menjauhi dari hal yang haram dan syubhat itu
adalah yang masuk ke tubuh kita. Jadi kalau ada uang-uang yang istilahnya tidak masuk ke tubuh kita, tidak. Katanya gitu kan ya. Bagaimana hukumnya? Jelas itu ya uangnya ya haram. Terus bagaimana kalau dibeli itu, dibeli alat kemudian untuk belajar, ngaruh nggak kepada otak kita? Ya ngaruh. Makanya kadang kita ini ahli kita ini rezeki dikatakan harus bersih. Makanya di awal dikatakan innal halala man akal halal sofa dinu waraq qalbu lam yakun li da'watihi hijabun. Di sini diterangkan itu makan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau di luar kita itu apa? Ya sangat ngaruh. Kayak su'ul khuluqi, hal-hal yang sekitar kita, hal-hal yang jelek itu kan ngaruh kepada kita. Ya kan? Itu efeknya kepada kita kan luar biasa. Begitu juga dengan hal-hal yang kurang baik. Kalau memang terpaksa, sudah saya nggak punya lagi kecuali uang hasil itu. Gimana mau seperti itu? Ya usahakan kita ini niat sedikit-sedikit menghindar dari hal-hal yang syubhat, yang makruh, apalagi yang haram. Jelas ada efeknya. Kadang kita malas untuk belajar, kadang kita sudah belajar tapi aduh rasanya ya. Nah ini saya terangkan. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, aslul waro, dasar daripada waro itu adalah tarkul harami, yaitu meninggalkan yang haram, jelas. Wa ma harramallahu, dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, jelas. Yang namanya asal daripada kata waro itu meninggalkan yang haram dan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian waro itu sama ulama diartikan bukan cuma haram tapi meninggalkan yang syubhat dan juga makruh. Waro sul karomi fi tarkil ma'asi, asas daripada kehormatan. Kalau kamu ingin mulia, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Maksiat apa saja? Ada maksiat hati, ada maksiat mata, ada maksiat pikiran. Dengan apa? Kita memikir hal-hal yang aneh, kita melihat yang haram, jelas. Ingat lakal ula wa alaikas sani. Pandangan yang pertama itu adalah anugerahmu, rezeki buat kamu. Tapi wa alaikas sani yang kedua ya haram. Saya dari pertama sudah nggak kedip. Bukan gitu konsepnya. Lakal ula itu adalah subhanallah. Jangan langsung subhanallah. Nah, bukan begitu. Jadi lakal ula itu adalah melihat tidak sengaja langsung kamu nunduk, langsung baca istighfar atau subhanallah. Tapi kalau kau subhanallah, aku gak merem Ustaz. Berarti lakal ula pasti saya nggak haram, ya enggak. Itu bukan gitu konsepnya. Lakal ula itu langsung nunduk. Tapi tadi yang dia melihat itu tidak dosa. Monggo sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya Ustaz. Iya. Kan tadi jenengan bahas tentang waro. Mungkin apakah ada perbedaan antara waro dengan zuhud? Iya. Kalau waro dengan zuhud jelas ada perbedaannya. Kalau waro itu meninggalkan hal-hal yang jelas berupa makanan, berupa hal-hal yang haram dan syubhat yang ada di sekitar kita. Kalau zuhud itu adalah hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Efek dari meninggalkan
efek dari warok, dia akan zuhud. Jadi akan ketika dia meninggalkan haram, meninggalkan syubhat, dia akan menjadi zuhud. Ibadah kepada Allah benar-benar murni, benar-benar ikhlas, benar-benar semangat, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari warok itu sendiri akan melahirkan zuhud. Itu seperti itu. Jadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, innar rajula la yablu bil khuluqil hasani darajatas shaimil qaimil mawazi fi sabilillah. Innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yablu bil khuluqil hasani, akan sampai kepada akhlak yang derajat yang tinggi, termasuk akhlak yang mulia, dan akan sampai kepada derajatnya orang yang berpuasa, al-maghazi, yang berperang, fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Orang yang selalu orang bisa mencapai kepada akhlak yang mulia, derajatnya orang yang berpuasa, kemudian yang selalu berperang di jalan Allah. Dengan apa? Dengan warok tadi itu. Bisa sampai kepada derajat yang tinggi dengan meninggalkan warok. Enggak usah disampaikan, saya warok lu ya, enggak usah. Itu warok itu adalah perbuatan hati yang murni kamu dengan Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Artinya apa? Semua manusia itu bisa sampai kepada taraf husnul khuluq, derajat shaim, mendapatkan pahalanya orang berpuasa, derajatnya orang yang berpuasa. Kan puasa itu ada derajatnya orang puasa itu ada amiyah, ada khos, ada khawasul khos. Kita ini ada di tingkatan yang mana? Kayaknya masih cuma puasa, buka, sudah selesai. Apa termasuk yang istimewa atau enggak? Karena itu tingkatan berpuasa. Orang yang berpuasa itu dirindukan surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran. Kenapa di bulan Ramadan itu disuruh banyak baca Al-Quran? Yang pertama al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Wa hafidul lisan, dan menjaga lisan, menjaga omongan kita yang kurang baik. Wa mut'imul ji'an, dan memberi makan orang-orang yang lapar. Artinya apa? Memberi kayak kita takjil. Kita nggak mampu Ustazah memberikan nasi setiap hari, ya sudah takjil. Saya nggak bisa ngasih takjil, yang ngasih semampunya. Yang nggak bisa ngasih, ya kita bantu orang yang bisa ngasih. Artinya menyalurkan, orang yang mau ngasih, ya kita menyalurkan. Nah, kemudian yang ketiga butimuljian. Yang keempat shaumu syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis diartikan tadi itu yang puasa itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa karena iman dan karena takwa kepada Allah, itu yang dirindukan surga. Jadi apa aja dirindukan surga? Orang yang baca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan yang lapar, kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan itu pahalanya, wa ana ajzibi, kata Allah, saya yang membalas langsung amalan orang yang berpuasa. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, kun basyasan,
kun basyasan, jadilah orang yang optimis, selalu ceria. Kenapa? Fa innallaha yuhibbul basyasyin, karena Allah cinta kepada orang-orang yang ceria, yang optimis. Wa yubghidu, dan gak senang Allah. Dan senang Allah, senang kepada siapa? Wa yubidu, dan benci Allah dan gak suka Allah. Siapa? Al-uju al-abusal karihal wajhi, wajah-wajah orang yang bermuka masam dan cemberut. Allah tidak suka dikit-dikit lapo kesel aku sekolah lah, sekolah kok kesel. Allah gak senang wajah-wajah orang yang bermuka masam dan apalagi suka cemberut. Di sini suka tersenyum semuanya kan? Oh, kalau di sini gak usah khawatir sampai dilarang tersenyum. Rame-rame, ya kan? Itu saking ya bukan seperti itu konsepnya. Bermuka manis itu ya sudah, kita bahagia, kita susah. Kita kadang-kadang enggak. Kalau bahagia ketawa gak selesai-selesai, tapi ketika sedih nangis gak mari-mari. Kadang kita wajah kita kusam. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, Rasul ibadati as-sumtu illa min dzikrillah. Pangkal asas daripada ibadah itu adalah as-sumtu illa min dzikrillah. Diam kecuali ingat kepada Allah. Diamnya itu ingat kepada Allah. Diamnya itu zikir kepada Allah. Diamnya itu adalah memohon kepada Allah. Diamnya itu adalah kita mansubun, kita menyambung kepada Allah langsung untuk kita dikasih kebahagiaan dunia dan akhirat. Diam. Kau usah di bibirnya gini subhanallah, subhanallah. Ya gak perlu. Kau usah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya gak usah. Itu seperti itu. Ya kita bismillah. Subhanallah, subhanallah. Dalam hati astagfirullah. Kenapa nak? Saya ini dapat amalan ketika kamu ingin bahagia, wabil khusus kepengin kaya. Sadah, kaya itu definisi kaya itu apa? Hati loh. Ada orang itu punya harta banyak tapi kita tidak bisa menikmatinya. Ya Pak ya. Kan saya katakan, saya itu punya teman yang dia itu kaya, Masya Allah pembantunya itu luar biasa. Ketika saya bertamu di luar itu, Masya Allah makanan pembantunya itu luar biasa. Terus ketika saya datang, Neng sampan tempat makannya bukan di situ. Ayo ikut saya di atas. Ayo. Di mana? Di kamar. Masuk di kamar-kamarnya panjang luar biasa. Saya tolak-toleh mana meja makannya. Ternyata ada di belakang, di pintunya kemudian ditarik. Ya Allah, nasinya nasi merah. Kemudian ikannya dikukus semuanya. Gak ada bumbunya. Kayak ini makanan sehat. Saya bilang, gak lah, saya mau makan sama di bawah aja. Gak apa-apa sama pembantu-pembantu sampean, gak apa-apa. Kenapa? Ternyata ini, apa namanya itu, kita ini kadang-kadang, apa ya, mampu tapi tidak bisa merasakan apa yang kita punya. Makanya ya Allah dauhnya Kiai Asrori almarhum, kamu itu harus bahagia, kamu harus senang karena sebenarnya makanan yang enak itu bukan makanan yang enak itu adalah karena ebermu enak. Apa namanya itu? Enak makan gitu loh. Karena kita enak makan. Coba kamu punya ayam, ada gula, ada sembarang kali. Kamu gak enak makan, bisa makan nggak? Nggak usah lah, kamu sudah kenyang. Kamu sudah kenyang, kemudian dikasih sembarang kali yang enak-enak, kau bisa makan nggak? Gak kenyang. Lah itu yang harus kita syukuri. Asumtu illa min dzikrillah, ya Allah. Alhamdulillah, ingat dosa kita. Makanya lah amalannya itu adalah kita ingat
kita kepada Allah. Kemudian kita yang kedua selalu mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, kasratun naumi tumitul qalbah. Sesungguhnya banyak tidur itu mematikan hati. Orang yang banyak tidur itu adalah dia itu apa? Dia itu hatinya males mikir, males bergerak, males ngapa-ngapain. Penyebab kematian hati yang pertama itu adalah banyak tidur. Yang kedua itu apa? Wa tudhibul bahai, dan menghilangkan aura wajah. Jadi kalau apa ya, yang menyebabkan matinya hati itu banyak menyebabkan banyak tidur, menyebabkan matinya hati, wa tudhibul baha, dan menghilangkan aura kita. Coba kamu lihat orang bangun tidur. Dilihatnya enak apa enggak? Enggak enak. Kemudian dia malas berpikir. Ya Pak ya. Ayo Mas, ini Mas. Ya wes lah. Ini hati ini tidak otak ini tidak dibuat berpikir, tapi dibiarkan nganggur aja. Itu orang yang banyak tidur, apalagi tidak tahu tempatnya tidur. Wis pokoknya tidur, siang tidur, pagi tidur, asar tidur, waktunya sholat tidur, waktunya belajar tidur. Wa kasratudz dzunub, yang bisa mematikan hati juga salah satunya adalah banyak dosa. Wa turithun nadami, dan menyebabkan penyesalan di dalam hati. Jadi orang yang banyak melakukan dosa, kita akan menyesal, dan juga apa? Dan juga hati akan mati. Banyak orang pintar tapi gak bisa berpikir. Kenapa? Ya karena banyak dosa. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man an'amallahu alaihi, siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah, fasyakara, kemudian bersyukur dia, wabtalahu, dan menguji Allah, fasobara, kemudian bersabar dia, wa asaa, dan apabila dia berbuat jelek, fastaghfara, kemudian dia meminta ampun, dakhalal jannah min ayyi babin sya'ah, maka dia masuk surga dari pintu mana saja. Ketika Allah memberikan nikmat, dia bersyukur. Insyaallah, alhamdulillah, saya pagi-pagi ini bisa bangun ya Allah. Bisa bangunnya sendiri ya Allah, tanpa harus dibangunin ya Allah. Saya bisa ke kamar mandi sendiri tanpa dituntun ya Allah. Pernahkah kita hal-hal yang sepele kita bersyukur? Kita berasa enggak ketika kita pernah bersyukur enggak ketika bangun tidur kita langsung alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah Allah menghidupkan saya kembali. Kalau kamu moro-moro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita tidur, ruh kita itu pergi dari tubuh kita. Lah moro-moro dia tidak bisa balik. Alamatnya alamat palsu, gak ketemu. Akhirnya apa? Gak kembali lagi. Apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wabtalahu fasabara, ketika kita dikasih ujian oleh Allah kita sabar. Kita kadang-kadang dikasih nikmat bertahun-tahun kita lupa bersyukur. Tapi ketika diuji satu hari kita, ya Allah, kenapa saya diuji gini ya Allah. Kita sehat 2 tahun kita jarang mengucapkan syukur. Tapi ketika dikasih sakit 2 hari, ya Allah, ujian apa ini ya Allah, kok saya sakit?
Hei, kata Allah, sebenarnya ketika kamu sakit itu memberi petunjuk kepada kita bahwa kita ini adalah manusia. Bahwa kita ini lemah. Yang punya kekuatan itu Allah. Ketika kamu dikasih sehat terus, kamu akhirnya lama-lama, kalau kamu bersyukur, ketika kamu tidak bersyukur, kamu akan kufur. Wah, saya ini kuat. Kenapa? Karena saya tadi sudah minum vitamin A. Karena saya sudah ini, minum obat ini, karena ini. Akhirnya dia merasa bangga. Tapi ketika bersyukur, ya alhamdulillah ya Allah, semuanya nikmat darimu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena tidak ada daya dan upaya, kekuatan semuanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini pun kita mau bergerak, mau noleh, mau apapun, itu adalah kuasa Allah. Wa asa fastaghfarah. Mohon maaf sahabat, saya yakin setiap orang berbuat salah pasti sadar. Tapi kadang malu untuk mengakui. Kadang kita enggak, kamu ini ya enggak. Tapi hati kecil pasti mengakui kalau ini adalah salah. Ketika kamu berbuat salah, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffaro. Cukup kepada Allah sudah diampuni. Tapi ketika kamu berbuat salah kepada manusia, jangan malu-malu untuk minta maaf. Ustazah, kita harus punya prinsip loh. Kalau kita salah ke anak kecil pun kita minta maaf. Tapi ketika kita benar, terus kemudian orang membelokkan akidah kita, walaupun ada orang terbang dari langit, kalau memang yang diajarkan itu sesat, kita jangan ngikutin. Itu seperti itu. Wa asa'a fastaghfara. Ketika berbuat jelek walaupun kepada anak kecil yang kurang baik, kita minta maaf. Bukan cuma ke orang dewasa, ke anak kecil pun. Seperti itu. Kalau sudah kita man amallahu alfa syakara, ketika kita dikasih nikmat kita bersyukur, dikasih ujian kita sabar, ketika kita berbuat salah kita istighfar. Ya jangan lupa juga melakukan perintah Allah. Dakhalal jannah min ayyi babin sya'a, maka masuklah surga dari pintu mana saja. Sampai siang dia mau ditanyakan? Monggo. Monggo. La yafrah ya Ali, wahai Sayyidina Ali. La tafroh, janganlah kamu bangga, bahagia. Innallaha, karena sesungguhnya Allah la yuhibbul farihin, itu tidak senang kepada orang yang suka ketawa. Aku bahagia. Ya, gak usah diungkapkan seperti itu gitu loh. Mas, innallaha la yuhibbul, ya Allah ya Rabbi, kita ini harus bersyukur karena Allah sudah melebihkan kita dari nikmat kita yang luar biasa. Ketika kita punya nikmat, jangan kita langsung wah bangga luar biasa. Ya bersyukur. Ketika sedih, aduh, wa alaika bil husni, artinya bukan bersedih kita nangis terus. Fa innallaha yuhibbu kulla hazinin. Karena Allah mencintai orang-orang yang sedih. Artinya yang sedih itu bukan orang yang sedih ya, bukan orang yang seperti itu gitu loh. Janganlah kamu berlebihan di dalam bersuka cita. Jangan kita langsung karena Allah tidak suka. Kalau bahagia, itu seperti itu loh.
Di definisi wa alaika bil husni, hendaklah kamu banyak sedih dan prihatin. Kenapa? Karena Allah suka yang sedih, yang artinya bukan kita apa sedih nangis, enggak. Ketika kita melihat orang yang di bawah kita, ya Allah, saya doakan kamu nggak bisa bantu, ada orang yang tidak bisa dimakan, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan jenengan dapat rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak. Mudah-mudahan orang tua jenengan semuanya. Jadi kita ada rasa empati, ada rasa prihatin gitu loh. Jangan kita ngeliat orang sedih ya. Atau misalnya kita ngeliat makanannya dari berkat ya, padahal berkat itu barokahnya luar biasa loh. Sudah difatihain, sudah diyasinin, sudah didoakan, itu luar biasa. Jadi saya sedih ketika ada orang yang menghina berkat. Baru sekarang gila nih, maksudnya saya bawa berkat. Ya Allah, padahal nasi berkat itu. Saya itu belajar dari Gus Baha. Kata Gus Baha, setiap saya bawa berkat pengajian, saya usahakan putra putri beliau itu makan dari berkat itu. Kenapa? Karena berkat itu dimasaknya itu dengan sungguh-sungguh nak. Berkat itu dimasaknya dengan dia ya Allah, murni karena Allah. Di situ ada bacaan Fatihah, di situ ada Yasin, ada tahlil. Kalau enggak ditambah roti bul haddad semuanya, itu berkah semuanya. Jadi usahakan makan walaupun satu suapi karena berkahnya luar biasa. Artinya di sini wa alaika bil husni, janganlah kita disupri hati itu tadi. Jangan pas kita bahagia kita lupa aku enak. Kalau Allah Maha berkehendak, orang yang mampu, orang yang kaya raya kalau meludeskan, ya kita mendoakan saudara-saudara kita di Bekasi. Banjirnya itu 2 meter loh. Ya kan? Dari Sampang sampai namanya kan Sampang jarang rumah yang tingkat itu sampai ke gentengnya. Terus fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan? Hitung lebihnya, jangan hitung kurangnya nikmat dari Allah itu. Sudah banyak luar biasa. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ma min yaumin jadidin, tidak ada hari yang baru, illa wa yaqul, kecuali berkata, ya ibna Adam, ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun fandur mada taf'al. Ini jadi quote gitu ya. Kata Sayyidina Ali, tidak ada hari yang baru kecuali mengatakan Ibnu Adam, hei, hari ini adalah hari yang baru, amalmu akan melihatmu, fandur mada taf'al, maka lihatlah apa yang dia lakukan. Hei Ibnu Adam, mulai sekarang adalah hari yang baru, saya ini hari yang baru. Lihatlah bahwa amalmu itu akan menjadi saksi dalam hidupmu, dalam nanti di akhiratmu. Fandur mada taf'al, maka lihatlah apa yang dia lakukan. Artinya apa? Kita jangan fokus kepada amal seseorang. Ayo kita setiap hari harus semangat. Bismillah saya sehat, bismillah saya istiqomah, bismillah saya bisa berbuat baik. Karena apa? Kadang kita ini, ya Allah, aku sudah baik, aku tidak perlu baik lagi. Ingat, amalmu nanti akan menyaksikanmu. Kamu akan melihat amalmu nanti di akhirat. Sekarang amalmu yang, hei kamu berbuat baik, amal baik apa amal jelek? Lah, selalu mengatakan ana yaumun jadid. Yang kemarin kita kalau misalnya selalu ngantuk, sekarang kita semangat. Yang kemarin kita selalu berprasangka jelek kepada orang, hari ini ana yaumun jadid, saya tidak akan berburuk sangka lagi. Saya kemarin ibadahnya sunnahnya kurang, bismillah hari ini ana yaumun jadid untuk lebih semangat lagi. Ya harus seperti itu.
Jadi salah satu dari wara' apa namanya itu ya? Yang menghasilkan daripada wara' itu, wara' akan menjadi zuhud. Ketika zuhud kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita selalu optimis kepada Allah. Kemudian kita selalu mengatakan alhamdulillah ana yaumun jadid lil khair untuk tambah baik, untuk tambah baik dalam segala hal. Itu definisi dari implikasinya wara' itu sendiri. Ketika kita meninggalkan hal-hal yang syubhat dan makruh, apalagi haram, akan menimbulkan tadi zuhud. Zuhud kita dengan apa? Dengan urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Kita selalu bersyukur. Kenapa? Wa in ta'uddu nikmatallahi fala tahsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, gak bisa nak. Gak bisa. Kita ini loh, ya Allah, kita bisa gerak dari rumah ke sini, datang ke sini. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa? Dan yakinlah ketika kamu datang niat bermajlis, satu langkahmu sama dengan 20 rakaat. Kamu loh, hitung berapa langkah. Berapa langkah dari rumahmu ke sini? Hitungan berapa langkah itu? Hitung, coba kamu hitung 1, 2 pulangnya. Berarti itu kan sudah luar biasa. Makanya ayo bismillah, kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Niat kita mau melakukan wara', kita meninggalkan yang syubhat, kita meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Mulai dari meninggalkan makanan yang tidak jelas, meninggalkan omongan-omongan yang kurang baik. Kemudian kalau kita tidak bisa membantu orang, minimal kita mendoakan orang itu biar segala hajatnya kabul, biar masalahnya cepat selesai. Jauhkan dari menghujat seseorang. Sudah? Terima kasih sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini membawa berkah untuk kita semuanya dan manfaat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Rubbama kafaitu bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.